Halo semuanya, nama saya Griffith Agustin. Saya bersama kedua teman saya, Ahmad Afif Dovian dan Fatia Matal Harits. Kami mahasiswa semester 5 di Universitas Bina Nusantara, jurusan Cyber Security. Pada video ini, kami akan memperkenalkan VMware, sebuah platform virtualisasi yang populer, dan kami akan memberikan tutorial langkah demi langkah tentang cara menggunakannya. Nah, pertama-tama, mari kita pahami apa itu VMware dulu. Apa saja manfaatnya, serta bagaimana virtualisasi ini menjadi teknologi penting di dunia saat ini. Apa itu VMware? VMware adalah perusahaan teknologi yang mengembangkan perangkat lunak virtualisasi. Produk utamanya memungkinkan pengguna untuk membuat, menjalankan, dan mengelola mesin virtual di atas perangkat keras fisik. Lalu, apa itu virtualisasi? Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan Anda untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi di atas perangkat keras yang sama. Dengan menggunakan hypervisor, perangkat keras fisik seperti CPU, RAM, dan penyimpanan dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan virtual yang terisolasi. VMware menjadi pelopor dalam teknologi virtualisasi dengan produk pertama mereka diluncurkan pada tahun 1999. Saat ini, VMware digunakan oleh perusahaan, pengembang, dan individu di seluruh dunia untuk kebutuhan pengujian, pengembangan, hingga manajemen server besar. Lalu, apa sih pentingnya virtualisasi di era digital ini? Virtualisasi menjadi sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan modern, terutama dalam teknologi informasi. Nah, manfaatnya ada efisiensi biaya, mengurangi kebutuhan untuk membeli perangkat keras tambahan karena beberapa virtual mesin dapat berjalan di satu server fisik. Lalu pemulihan bencana, virtual mesin dapat dengan mudah dipindahkan atau dikloning ke server lain jika terjadi kerusakan perangkat keras. Lalu ada keamanan, lingkungan virtual mesin itu terisolasi, sehingga risiko keamanan pada satu VMware tidak mengaruhi VM lain atau hostnya. Dan yang terakhir ada skalabilitas. Dengan virtualisasi, perusahaan dapat dengan cepat menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan. Nah, apa sih keunggulan VMware ini dalam virtualisasi? Yang pertama itu ada fleksibilitasnya. VMware mendukung berbagai sistem operasi, termasuk Windows, Linux, dan macOS. Lalu ada skalabilitasnya. VMware memungkinkan perusahaan untuk menskalakan infrastruktur mereka dengan mudah. Dan yang terakhir ada inovasi. VMware terus menghadirkan fitur baru seperti virtualisasi jaringan dan manajemen cloud. Nah, berikut ini adalah sejarah singkatnya VMware. VMware didirikan pada tahun 1998 di California, Amerika Serikat. Pada tahun 1999, mereka meluncurkan produk pertama mereka, VMware Workstation. VMware ini terus berkembang dan kini menjadi salah satu perusahaan terkemuka dalam teknologi virtualisasi. Nah, lalu apa sih contohnya penggunaan VMware ini? Contohnya itu ada pengujian perangkat lunak. Jadi developer dapat menjalankan berbagai OS di satu mesin untuk menguji kompatibilitas aplikasi. Lalu ada server virtual. Bisnis dapat mengelola beberapa server virtual dalam satu perangkat keras untuk menghemat biaya dan ruang. Dan yang terakhir ada pelatihan dan simulasi. VMware memungkinkan pelajar dan profesional untuk belajar tentang sistem operasi tanpa merusak perangkat keras utama. Nah, lalu apa sih kelebihan dan kekurangannya VMware ini? Nah, yang pertama saya akan bahas kelebihannya. Yang pertama itu performa yang lebih baik. VMware umumnya menawarkan performa yang lebih cepat dan stabil, terutama untuk aplikasi berat seperti server dan database, ketimbang virtual mesin lainnya. Lalu ada fitur snapshot yang lebih mumpuni. VMware memiliki fitur snapshot yang lebih fleksibel, memungkinkan pengguna untuk menyimpan beberapa titik pemulihan dan kembali ke salah satunya dengan mudah. Lalu, integrasi dengan perusahaan. VMware, terutama versi Pro, dirancang untuk kebutuhan perusahaan dengan dukungan penuh terhadap virtualisasi tingkat lanjut seperti clustering dan orkestrasi. Selanjutnya ada dukungan grafis yang lebih baik. VMware memiliki dukungan grafis 3D yang lebih kuat, memungkinkan aplikasi grafis dan game berjalan dengan lebih baik di dalam mesin virtual. Lalu kompresi dan enkripsi disk virtual. VMware menyediakan opsi untuk kompresi dan enkripsi disk virtual, meningkatkan keamanan dan efisiensi penyimpanannya. Dan yang terakhir ada dukungan komersial dan stabilitas. VMware memiliki reputasi yang baik di kalangan perusahaan karena stabilitasnya, serta dukungan teknis yang tersedia untuk pelangganan berbayar. Lalu, apa sih kekurangan VMware ini? Yang pertama itu yang pasti berbayar untuk fitur yang lengkap. Sebagian besar fitur premium di VMware seperti VMware Workstation Pro memerlukan lisensi berbayar. Sedangkan VM-VM seperti VirtualBox itu sepenuhnya gratis dan open source. Selanjutnya ada kompatibilitas host OS yang terbatas. VMware Fusion hanya tersedia untuk macOS, sedangkan VM seperti VirtualBox tadi itu mendukung lebih banyak sistem operasi host, seperti Windows, Linux, macOS, bahkan Solaris.
Lalu VMware ini kurang fleksibel untuk open source. Lalu ukuran file yang lebih besar karena VMware cenderung menghasilkan file disk virtual yang lebih besar ketimbang VM lainnya. Lalu VMware ini kurang mudah digunakan untuk pemula. Meskipun memiliki antarmuka yang lebih baik, beberapa pengguna merasa bahwa VMware ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk dipelajari fitur-fiturnya ketimbang dengan VM lainnya. Nah, nextnya saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai VMware ini. Nah, VMware sendiri mempunyai beberapa produk, yaitu pertama ada VMware Workstation. Ini adalah produk virtualisasi desktop, memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi di PC mereka secara bersamaan. Cocok untuk pengembangan, pengujian, atau belajar berbagai sistem operasi tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. 2. Ada VMware Fusion. Mirip dengan Workstation sih, tetapi dirancang khusus untuk pengguna Mac. Ini memungkinkan pengguna menjalankan Windows, Linux, atau sistem operasi lainnya di perangkat Mac tanpa ribut. 3. Ada VMware vSphere, solusi virtualisasi server yang komprehensif. Komponen utamanya adalah VMware ESXi, sebuah hypervisor tingkat perusahaan yang memungkinkan virtualisasi server fisik menjadi beberapa VM. VMware vSphere ini menyediakan beberapa fitur seperti high availability, itu VM akan secara otomatis berpindah ke host lain jika terjadi kegagalan pada host utama. Kedua, ada Distribute Resource Scheduler, secara otomatis mengalokasikan sumber daya untuk VM. Yang ketiga adalah vMotion, memindahkan VM dari satu host ke host lain tanpa downtime. Yang keempat ada VMware vCenter, alat manajemen untuk mengelola infrastruktur VMware vSphere, memungkinkan pengelolaan berbagai VM, host ESXi, penyimpanan, dan jaringan dari satu antarmuka pusat. Yang kelima ada VMware Horizon, solusi desktop dan aplikasi virtualisasi. Cocok untuk pengelolaan infrastruktur desktop virtual dengan fitur keamanan dan skalabilitas. Yang keenam ada VMware NSX, solusi virtualisasi jaringan, memungkinkan pengguna membuat, mengelola, dan mengamankan jaringan virtual dengan kontrol yang granular. Yang ketujuh ada VMware vSAN, menyimpan terintegrasi dengan vSphere, memungkinkan penyimpanan data menggunakan perangkat keras standar dengan mengubahnya menjadi solusi penyimpanan yang tinggi skalabilitasnya. Yang ke-8 ada VMware Cloud, solusi hybrid cloud dan multi-cloud, memberikan fleksibilitas untuk menjalankan beban kerja di lingkungan cloud publik seperti AWS, Azure, atau Google Cloud, serta data center lokal. Yang terakhir ini ada Tanzu, alat untuk pengelolaan dan orkestrasi aplikasi modern berbasis kontainer. Ini membantu dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasi cloud native. Nextnya, cara kerja VMware. VMware menggunakan hypervisor untuk memvirtualisasi perangkat kerja keras fisik. Ada dua jenis hypervisor. Satu, Type 1. Contohnya ada VMware ESXi. Ini berjalan langsung di atas perangkat keras tanpa sistem operasi dasar. Cocok untuk lingkungan produksi dan tingkat perusahaan. Yang kedua ada Type 2. Contohnya seperti di VMware Workstation atau Fusion. Nah, VMware Workstation ini yang nanti kita akan demonstrasikan. Ini berjalan di atas sistem operasi seperti Windows atau macOS. Cocok untuk pengujian atau penggunaan pribadi. Hypervisor membagi sumber daya fisik seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan ke berbagai VM. Memungkinkan setiap VM bekerja seolah memiliki sumber daya fisik sendiri. Nah, nextnya, VMware pun memiliki kompetitor. Kompetitor VMware sendiri itu alternatif jika tidak ingin menggunakan VMware ya, developer lain seperti pertama, Microsoft Hyper-V. Yang kedua, Citrix Sun Server. Yang ketiga, Kernel-Based Virtual Machine atau biasa dikenal KVM. Yang keempat ada Proxmox VE. Dan yang kelima ada Oracle VirtualBox.
Nah, jadi kesimpulannya VMware adalah solusi virtualisasi yang sangat fleksibel dan kuat untuk individu, perusahaan kecil, hingga perusahaan besar. Dengan berbagai produk seperti vSphere, Workstation, dan NSX, VMware telah membentuk standar dalam virtualisasi modern. Meski biayanya tinggi, manfaatnya dalam efisiensi, keandalan, dan fleksibilitas membuatnya menjadi pilihan utama di banyak organisasi. Di sini Pak Ahmad Al-Harits akan menjelaskan bagaimana cara instalasinya. Jadi yang pertama itu kita masuk dulu ke websitenya VMware. Nah, di sini akan mendownload yang Workstation Pro 17. Nah, kalau sudah masuk ke websitenya, nanti scroll aja ke bawah, ada VMware Workstation Pro Download, kita klik. Terus nanti kita akan di-direct ke Broadcom. Jadi dia merupakan sebuah website dari VMware untuk instalasinya, untuk downloadnya. Nah, ketika pertama kali masuk website ini, Anda akan disuruh untuk login. Jadi bikin akun aja, ikutin prosedur loginnya. Setelah selesai melakukan registrasi, maka baru bisa masuk ke websitenya Broadcom. Nah, di sini udah masuk ya, kita di VMware Workstation Pro. Kita sesuaikan sama jenis mesinnya. Di sini karena host mesin saya ini atau PC saya ini menggunakan Windows, jadi saya akan pilih Windows. Nah, untuk versionnya di sini ada dari 17.62 sampai 17.00. Di sini kita akan gunakan yang paling terbaru. Klik saja, lalu akan diarahkan ke download manajernya. Nah, di sini. Lalu kita download saja. Oke, kalau udah muncul ini, bisa di-download. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, kita langsung mulai aja ke bagian instalasi. Di sini, kita bisa langsung start saja instalasinya. Kita next. Di sini, aja. Next lagi. Ini kita juga lalu next. Ini juga, ini bisa kalian sesuaikan juga, misal mau ganti pad di mana, itu bisa disesuaikan. Kita next saja. Ini juga dicentang aja kalau nggak kecentang. Ini kalau mau ada desktop icon ataupun ada start menu juga dicentang aja, terus next. Nah, lalu kita install. Ini ditunggu aja. Oke. Kita sudah selesai installnya, kita finish aja. Nah, kita bisa buka dulu ya. Sini saya akan menjelaskan beberapa fitur dari VMware Workstation yang Pro. Nah, ini untuk tampilan utamanya seperti ini. Kita masuk ke tab Home, dia ada Create New, Open Virtual Machine, dan Connect to a Remote Server. Jadi kalau kita mau buat virtual machine dari ISO image, itu dari file image, kayak image Windows, image Kali, ataupun distribution yang lain, kita bisa create new virtual machine. Tapi kalau misalnya kita sudah punya portable virtual machine, misal kalau dari portable Kali Linux, itu bisa open a virtual machine. Misal, atau kita dapat virtual machine file dari orang lain juga, kita bisa open a virtual machine. Nah, kalau connect to a remote server, semisal kita punya machine secara remote, kita bisa connect juga, gitu ya. Di sini untuk home, nah di sini juga ada seperti biasa ada file, edit, view, ada VM. Nah, untuk button di sini ini biasanya buat power sebuah virtual machine. Misal kita udah buat sebuah virtual machine, kita bisa klik yang ini, kita pilih dulu, nanti kita klik ini bisa. Terus kita juga bisa dapetin virtual machine kita bisa revert dan lain-lainnya. Di sini kita akan coba create a new virtual machine. Oke, di sini kita create new machine, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di sini ada dua pilihan, ada
sama custom. Yang direkomend sama VMware untuk pemula biasanya pakai. Nah, terus kalau mau coba custom bisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang tipikal aja yang rekomend. Next. Nah, di sini kita bisa install di secara langsung ISO image-nya. Kita bisa browse langsung seperti ini. Kita pilih ISO image-nya gitu. Atau kita bisa bikin virtual machine-nya dan installnya setelah itu. Setelah virtual machine terbuat. Nah, di sini lebih enak langsung kita install disknya. Di sini saya akan browse dulu. Di sini saya akan contohkan menginstal Windows. Nah, di sini saya punya Windows 11.iso. Pastikan file .iso ya. Pilih open. Nah, di sini sudah detected Windows 11 x64. Nah, setelah itu kita next. Nah, di sini kita bisa ganti namanya, misal Windows 11, Windows, mesin Windows, atau nama apapun yang kalian inginkan. Nah, di sini juga kita bisa dikasih path dari si virtual machine-nya itu disimpan di sini di dokumen virtual machine Windows 11. Kita juga bisa browse, langsung next. Nah, di sini kita ada pilihan buat nge-encrypt. Di sini kalau kita mau nge-encrypt semua filenya, kita bisa pilih yang atas, atau kita bisa nge-encrypt file-file tertentu saja. Oke, pilihan yang bawah. Di sini saya akan ambil pilihan yang kedua. Di sini kita perlu masukin password, kita bisa generate, atau kita bisa bikin sendiri. Di sini misal saya passwordnya password aja. Password. Lalu kita next. Nah, di sini kita bisa spesifik disknya tuh mau berapa buat si virtual machine-nya. Nah, di sini dia kalau by default dia nyaranin 64 GB. Nah, kita bisa kurangin atau bisa kita lebihin sesuai kebutuhan. Misal kita ada banyak instalasi aplikasi di VMware-nya, di virtual machine-nya, kita bisa tingkatkan storage-nya. Sini saya akan ngikutin default storage-nya aja. Dan pastiin ini jangan disamain sama space yang ada di kalian. Misal di sini ada 50, kita jangan lebihin dan kurangi gitu. Nah, di sini kita bisa ada dua pilihan, ada store in a single file atau kita split. Gunanya apa di split? Jadi semisal nanti crash, kita masih punya beberapa file yang dari virtual machine di sini, gak hilang gitu. Tapi kalau a single disk, misalnya folder itu dihapus atau rusak, kita kehilangan virtual machine tersebut. Nah, kurangan dari split itu dia bakal nge-reduce performance dari virtual machine kita karena si VMware akan harus nge-copy file ke beberapa part gitu. Jadi bakal mengurangi performance. Sini saya akan pilihan yang pertama saja karena tujuan saya untuk meningkatkan performance dari virtual machine. Next. Nah, di sini ini adalah summary dari konfigurasi kita. Ini name-nya Windows 11, location-nya di sini, version-nya sekian, operating system-nya Windows 11 x64, hard disk storage-nya di set di 32 GB, memorinya di 4 GB. Terus network adapternya kita buat jadi NAT. Terus di sini ada 2 CPU cores, DVD USB control and sound card. Nah, kita juga bisa customize ini. Nah, kita klik customize. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hardware option ya. Di sini pertama ada memori. Jadi memorinya itu sama VMware bakal didetek. Misal di sini saya pakai 8 GB memori saya di PC di laptop saya, committed memory itu di 4 GB. Nah, maksimum yang diizinkan sama VMware itu ada di 6 GB. Kalau misal kita mau ambil yang maksimum, kita bisa klik aja birunya. Nah, dia langsung otomatis ke 6 GB. Kalau kita mau ke recommended lagi, kita ini. Nah, di sini juga dia ngasih tahu minimumnya itu ada di 4 GB untuk machine Windows. Ini bisa berubah bergantung OS yang diinstal. Karena Windows itu agak berat, jadi dia minimumnya di 4 GB. Ada prosesor. Number of processor ini dia ada
prosesor, ada core per prosesor. By default, VMware akan ngatur tergantung berapa core dan berapa prosesor yang ada di laptop kalian. Nah, misal di sini prosesornya 2, per prosesor ada 1. Jadi satu prosesor, jadi prosesor 2, dia core-nya itu ada 1 gitu. Nanti yang disediakan buat si virtual machine-nya. Kita bisa atur di sini sampai 32 dan sampai di sini juga sampai 32. Pastikan jangan sampai memakan semua prosesor dan core yang ada di laptop kalian atau di PC kalian. Karena akan mengurangi host mesinnya gitu. Nah, di sini juga ada option virtualize Intel ini atau AMD sama IO Memory Management Unit. Ini bisa diklik aja sesuai kebutuhan. Next, di sini ada CD dan DVD. Kalau PC kalian ada CD insertnya itu, bisa spesifikasi ini. Misalnya saya di sini, tadi kan saya install Windows 11. Nah, misalnya saya tiba-tiba mau ganti disknya juga bisa di sini. Nah, terus atau kita misalnya install pakai CD yang dari luar, itu bisa use physical drive. Kita klik aja, nanti kita auto detect, kita masukin hard USB-nya atau si CD OS-nya, nanti bakal instalasinya. Next ada network adapter. Nah, di sini yang perlu diperhatikan karena masing-masing dari pilihan yang ada di sini itu punya kelebihan dan kekurangan dan finalitas yang berbeda. Nah, ini bridge ini saya akan berikan gambar terlebih dahulu perbedaan. Di sini ada bridge. Jadi virtual machine kita ini ya. Di sini VMware workstation kita dan ini PC kita. Jadi VMware kita itu akan dibuatkan IP address yang bukan yang mirip sepertinya. Jadi yang disesuaikan sama si networknya. Jadi misalnya di network kita IP PC kita 19.2 misalnya, nanti akan dibuatkan di server lokal kita ini IP baru buat si virtual machine. Jadi si virtual machine ini akan dianggap sebagai PC baru yang ada di network gitu. Jadi dia benar-benar bisa berkomunikasi antar PC yang ada di network, di luar network ini. Nah, bisa berkomunikasi keluar ke server lokal ini, ke LAN, dia juga bisa berkomunikasi ke internet. Gitu. Kalau yang NAT ini si virtual machine-nya itu nggak bisa berkomunikasi ke network luar. Tapi dia bisa berkomunikasi lewat PC kita, interface PC kita yang ini. Jadi kalau misalnya misalnya aja di sini ada PC satu ya. Nah, kalau dia mau si VMware mau ini, dia akan menggunakan IP si PC. Jadi si network yang ini tahunya itu yang berkomunikasi itu PC kita, bukan si VMware. Jadi dia komunikasi dengan network luar, tapi menggunakan IP dari si PC, bukan langsung IP dibuatkan oleh server lokal untuk si VMware. Nah, selanjutnya ada host only. Host only ini, jadi si VMware-nya bisa berkomunikasi dengan VMware lain yang ada di PC yang sama. Di PC yang sama ya, poinnya. Pastikan tapi network yang digunakan sama. Di sini misal network yang digunakan oleh GNS 3 ini VMnet 1. Nah, anggap aja saya buat virtual machine baru namanya GNS 4. Nah, masih dua-duanya saya set ke host only. Nah, dua VM machine itu bisa berkomunikasi antara GNS 3 dan GNS 4. Asalkan VMnet-nya itu atau network-nya ini sama. Di sini VMnet 1. Nah, mereka bisa berkomunikasi. Tetapi host only ini dia tidak bisa berkomunikasi dengan server luar. Maksimal dia bisa berkomunikasi itu dengan PC. Jadi host only tidak bisa outside network, tapi dia bisa berkomunikasi dengan PC gitu. Selanjutnya ada LAN segment. Nah, LAN segment ini jadi dia si virtual machine yang ada di workstation-nya itu dibuatkan network LAN masing-masing. Di sini misalnya ada LAN A, LAN B. Nah, si masing-masing VM machine ini bisa berkomunikasi sesuai LAN-nya mereka. Di sini misal GNS 3 yang di sini berkomunikasi dengan GNS 3 yang sini. Bisa jadi ibaratnya dibuatkan kayak lokal network-nya di dalam virtual machine-nya gitu. Nah, tetapi masing-masing dari ini
guest machine-nya ini nggak bisa berkomunikasi baik ke PC ataupun ke outside network maupun ke internet. Jadi kalau misalnya ditingkatin ini bridge ini dia ibaratnya PC tambahan di network di local network. Kalau NAT ini dia masih di dalam PC tetapi masih bisa berkomunikasi dengan network luar dan internet. Kalau host only dia hanya bisa berkomunikasi antara eh, VMware atau virtual machine lainnya di jaringan yang sama dan bisa ke PC. Tetapi host only nggak bisa berkomunikasi dengan outside network dan internet. Kalau LAN segment dia lebih terbatas lagi. Dia hanya komunikasi antar virtual machine di jaringan yang disediakan. Jadi kalau LAN segment ini kita harus buat jaringannya dulu, terus kita set virtual machine-nya gitu. Dan LAN segment ini juga terbatas dia, paling terbatas karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan PC. Nah, jadi kita bisa sesuaikan. Di sini mau bridge, NAT, host only, atau LAN segment. Ini saya merekomendasikan menggunakan NAT karena agar IP dari si virtual machine kita tidak terekspos keluar. Nah, selanjutnya kita ke option USB control. Di sini kita bisa spesifikasi misal USB-nya kita tipe apa, 3, tipe 2 atau tipe 1. Nah, di sini juga kita bisa spesifikasi sound card-nya. Ini saya pakai Realtek atau yang lainnya. Ini ada streaming, ada yang lain-lain. Nah, atau kita use default host sound card. Ini akan disesuaikan dengan sound card dari si PC kita. Nah, di sini juga kita bisa mengatur ukuran display atau mengatur jumlah monitor. Menggunakan multi monitor, kita bisa spesifikasi jumlahnya berapa. Terus kita juga bisa spesifikasi graphics memorinya. Di sini recommended di 8 GB atau disesuaikan dengan VGA card yang ada. Nah, di sini juga bisa scalingnya atau automate atau di straight. Kalau sudah sesuai dengan keinginan Anda, bisa di close dan di finish. Nah, ini proses pembuatan disknya cukup memakan waktu yang lama, jadi ditunggu aja. Di sini sudah selesai, maka akan langsung terbuka tampilan seperti ini, tampilan virtual machine kita. Jadi kita ada button power di sini buat nyalain virtual machine kita. Di sini juga ada info mengenai device-nya. Di sini ada memori 4 GB, prosesor, dan segala halnya. Kita juga masih tetap bisa melakukan edit ya. Di sini kita bisa edit lagi. Nah, kita bisa lagi kalau kita mau jalanin, kita tinggal klik aja yang ini ya. Nah, di sini juga kalau mau ini kan tampilan Windows-nya Windows ya. Kita bisa di full screen-in pencet yang ini. Nah, ini antar full screen. Nah, jadi gini, full screen ya. Gitu. Sebelum menyelesaikan video ini, berikut adalah beberapa tips dan solusi untuk masalah umum yang sering terjadi pada saat menggunakan VMware. Yang pertama, optimalkan performa, yaitu jangan alokasikan seluruh RAM atau CPU ke mesin virtual agar host OS-nya itu tetap berfungsi dengan baik. Lalu ada masalah dengan koneksi USB. Pastikan si perangkat USB-nya ini sudah diaktifkan di pengaturan VMware. Lalu apabila virtual mesinnya lambat, gunakan SSD untuk penyimpanan file VM-nya itu agar lebih cepat. Dan pastikan VMware Tools terinstall di guest OS untuk meningkatkan performa. Lalu apabila ada kesalahan saat booting, periksa lagi file ISO yang digunakan atau pengaturan mesin virtualnya. Dan apabila masih ada masalah, pelajari lebih lanjut dokumentasi VMware-nya dan komunitas online untuk mempelajari fitur-fitur lanjutan seperti virtual networking atau cloning si VM-nya. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Melalui video ini kami berharap kalian dapat lebih mengerti mengenai VMware dan cara menggunakan. Don. Roar. Nah, Don ya. Don.